Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salatul lail yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Hari demi hari dalam bulan Ramadan kali ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, ternyata semakin akan berlalu. Rasanya begitu cepat sekali akan meninggalkan kita. Malam ini adalah malam ke-21 dan tentu saja kita diundang untuk beriktikaf di masjid ini atau di masjid yang lain. Yang penting adalah Masjid Jami untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah Ramadan kita memang begitu akrab, dengan identik juga dengan puasa, dengan tarawih, dengan sedekah, dengan untaian bacaan Al-Quran, dan dengan iktikaf. Sudah sampai apa kita di malam ke-21 ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bermuhasabah. Muhasabah ini berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah hasaba yahsubu hisaban, yang artinya adalah menghitung. Jadi muhasabah merupakan usaha seorang muslim dalam menghitung, mengevaluasi diri, berapa banyak dosa yang telah diperbuat atau dikerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian berapa pula kebaikan yang sudah dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Dengan melakukan muhasabah, kita sebagai manusia menyadari bahwa kesalahan itu yang diperbuat oleh kita tentu wajib dipertanggungjawabkan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Untuk itu muhasabah sangat dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini seperti tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang telah disediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa hendaknya manusia menghisab, menghitung-hitung amalnya sebelum Allah menghisab dirinya. Hendaknya pula manusia melihat dan memperhatikan bekal dan tabungan amal soleh yang akan dibawa ke hadapan Rabb-Nya.
Bukankah kita sudah diingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini juga diingatkan untuk senantiasa memahami bahwa kita ini diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai arti muhasabah itu. Orang yang pandai adalah orang yang menghizab atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hasan al-Basri juga sebagai tokoh sufi mengungkapkan, demi Allah, sesungguhnya orang mukmin itu selalu menegur dirinya. Apa yang aku ingin dengan percakapanku? Apa yang aku inginkan dengan makananku? Apa yang aku inginkan dengan minumanku? Akan tetapi orang yang lemah terus melakukan dosa setapak demi setapak tanpa menyesali dirinya. Orang mukmin adalah orang yang selalu memperhatikan dirinya. Ia selalu bermuhasabah diri karena Allah. Perhitungan amal di hari kiamat akan terus terasa ringan bagi orang yang selalu mengoreksi dirinya saat di dunia ini. Sedangkan bagi orang yang tidak bermuhasabah di saat di dunia, perhitungan ini akan lebih berat. Astagfirullahaladzim. Begitu banyak hadirin dosa-dosa yang kita lakukan, mengalir bak air terjun yang menerjang bebatuan, disadari ataupun tidak, tanpa kita sadari ternyata. Beruntunglah kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dengan muhasabah untuk diri kita sendiri. Kemudian kita bisa menyadari sedemikian banyaknya kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai manusia, kita memang semua tidak terlepas dari kesalahan. Begitulah kita sebagai anak cucu Adam yang telah ditakdirkan untuk berbuat kesalahan dan segera tentu saja bertaubat, sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Seluruh anak Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Alhamdulillah, ketika kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan muhasabah. Muhasabah sesungguhnya telah mengajarkan kita tentang muraqabatullah. Dalam artian kita meyakini bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi seluruh perilaku, seluruh perbuatan kita, dan apapun yang dilakukan oleh kita. Kita mengetahui dan juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang kita tampakkan dan kita sembunyikan dalam hati kita. Menjelang akhir Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, adalah bagaimana kita berusaha agar kita memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Selain itu, tentu saja segera kita meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin kita telah berbuat kesalahan. Kadang-kadang yang tidak disengaja pun terjadi mencetuskan dosa untuk itu. Tidak ada salahnya kalau kita senantiasa tetap menjalin hubungan penuh kasih sayang dengan sesama. Semoga Allah memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa bermuhasabah
sehingga kita bisa kembali ke jalan Allah dengan benar, kemudian kita bisa memenuhi apa yang telah diperintahkannya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.